Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga syukur alhamdulillah malam hari ini dari program AA Billy Channel Syiar Islam menghadiri bersilaturahmi ke pengurus DKM Masjid Al Muhajirin di perumahan Graha Prima, Tambun, Kabupaten Bekasi. Pemerhati AA Billy Syiar Islam, syukur alhamdulillah, dari kacamata saya bahwa Masjid Al Muhajirin ini semula sederhana, sekarang super bagus nih Pak. Sudah luar biasa lah. Baik, sebelum panjang lebar, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di tengah saya Ketua DKM Bapak Parni. Assalamualaikum Pak Parni. Kemudian di samping saya Wakil Ketua DKM Bapak Pak Riwayat. Terima kasih Pak. Kemudian di belakangnya pakai baju hijau Bapak Asri selaku Dewan Kemasjidan ya. Kemudian di sampingnya Bapak Bambang Bendahara. Kemudian Bapak Asri selaku Pak Haji Sajidin selaku ini ya, seksi rumah tangga Masjid Al Muhajirin. Baik pemerhati, singkat saja, mungkin nanti dari Pak Ketua atau siapa yang akan menjawab. Ada 3 pertanyaan nih Pak. Mudah-mudahan para pemerhati bisa mengambil hikmahnya, pelajaran dari share Islam pada malam hari ini. Pak Ketua, masjid ini dulunya sederhana Pak, kemudian sekarang menjadi bagus nih Pak, besar. Tahun berapa ini Pak masjid bisa menjadi bagus? Kemudian kronologis awalnya bagaimana Pak Parni? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Ketua DKM Masjid Al Muhajirin periode 2020 sampai 2023. Kronologis pendirian Masjid Al Muhajirin ini awalnya tahun 1997. Bulannya kurang begitu ingat saya, tapi insya Allah bulan Oktober kalau nggak salah. Kami itu dapat bantuan dari pengembang. Tanah ini diserahkan kepada kami, pengurus masjid waktu itu, ketuanya Pak Suparno sebetulnya. Alhamdulillah kita bergotong royong mendirikan masjid untuk lingkungan RW 11 ini. Kami awalnya hanya punya modal nekat, terus karena sarana untuk ibadah waktu itu belum ada tahun 1997. Terus kami mengajukan proposal kepada institusi kami. Kebetulan masjid ini, komplek Graha Prima ini di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Alhamdulillah waktu itu kami mengajukan proposal, mengajukan bantuan ke pihak Kementerian Pertahanan. Dibantulah alhamdulillah waktu itu Pak Sekjen, Pak Fakhrul Razi yang kemarin menjadi Menteri Agama. Beliau membantu kami waktu itu 50 juta tahun 1997. 97 ya Pak? Siap, 97. Bapak ajukan berapa itu Pak pada saat pertama kali? Kami tidak mengajukan nominal. Kami akan membangun masjid. Alhamdulillah beliau membantu lewat institusi Kementerian Pertahanan. Nah, terus kami jalankan, alhamdulillah berdirilah masjid ini waktu itu ukuran 12 kali 10 ya Pak. 12 kali 10. Alhamdulillah berjalan sampai
2 periode pergantian ketua DKM. Insya Allah ketua DKM ini sudah berganti sudah 5 kali kalau nggak salah ya. 2 kali, 3 kali. Yang pertama itu Pak Parno, yang kedua itu siapa Pak ya? Lupa saya. Terus Pak Haji Dayat. Terus yang ketiga Pak Sinto. Mungkin yang keempat ini, yang keempat kami ini. Nah, dalam proses perjalanan waktu kami tidak terpenuhi nih jamaahnya karena sudah sempit, terus kurang luas. Akhirnya ada ide dari kami semua untuk merehab masjid ini. Nah, dalam hal ini rehaban itu waktu itu ketua DKM-nya adalah Pak Sinto. Pak Sinto akhirnya ya kayak gini, kita mencari dana kepada warga sekitar sini dan jamaah. Alhamdulillah waktu itu kita punya dana itu hanya 50 juta Pak. 50 juta kita pada saat akan membangun awal pembangunan ya, iya Pak? yang Siap. modal awal itu 50 juta. Nah, kita mencari ke donatur, alhamdulillah terkumpul, dan jamaah tidak termasuk tidak hanya warga sini, tidak hanya warga RW 17, tapi seluruh jamaah, seluruh umat Islam yang lewat sini itu membantu kami dengan cara ada yang pakai kain celengan namanya ya, terus ada kita infak di sini gitu. Alhamdulillah kita bangun tahun 2016 ya 2017 awal itu setelah Pak Sinto ketua DKM-nya, beliau membangun ini untuk mengembangkan masjid ini. Alhamdulillah sudah jadi kayak gini. Insya Allah kalau nggak salah itu ini dana habis 3M. Habis 3M. Renovasi 3 miliar ya Pak? Siap, 3M. Ya, Alhamdulillah. Swadaya ya Pak ya? Swadaya masyarakat. Tidak ada bantuan dari pemerintah Pak? Untuk rehab ini tidak ada. Artinya proposal ya dari proposal ada yang bantuin, tapi ya paling ada dari beliau-beliau itu dari kelurahan, dari pribadi, kebanyakan dari kelurahan juga ada. Waktu itu Pak Lurah Kardil kalau nggak salah, alhamdulillah bantu. Tapi bantu awalnya itu pasir dan material lah, pokoknya gitu, material. Alhamdulillah pasir dan besi. Tapi ya di sini setelah kita renov itu ada saja yang membantu kita. Insya Allah karena kita memang niatnya baik dan niatnya untuk ibadah, jamaah itu tahu gitu ya, dan pelaksanaannya ya alhamdulillah tahun 2019 ini jadi. Selama 3 tahun Pak kita bangun, 3 tahun 2 tingkat ini. Alhamdulillah kalau jamaah untuk 1000 orang saja masuk ini, insya Allah. 1000 orang masuk Pak? Ya, 1000 orang masuk atas bawah gitu ya, sampai depan sama halaman ini insya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan sementara. Mungkin nanti kalau ada yang bisa nambahin, mungkin teman-teman kami. Terus apalagi nih Pak, program kami ke depan atau program kami yang sudah ada? Yang sudah ada dan yang akan datang. Yang sudah ada ini memang rutin kita kajian tiap minggu pagi. Terus ada Jumat berkah. Ada Jumat berkah. Alhamdulillah itu tiap Jumat kita ngadakan Jumat berkah. Ya ada kadang-kadang makanan, kadang-kadang snack, kadang-kadang ya minuman, minimal minuman insya Allah ada. Dan setiap subuh
setiap subuh pada hari Minggu kita ngadakan kajian-kajian subuh. Ada kajian tentang muamalah, ada kajian tentang taksim, ada kajian Quran. Insya Allah besok pagi ini taksim Quran. Yang ustadznya ganti-ganti, dan setiap ada PHBI itu kita insya Allah pasti mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian kegiatan yang lain adalah kegiatan ibu-ibu majelis taklim yang tadinya per RT gitu ya, sekarang kita gabung semua di Masjid Al-Muhajirin ini. Kegiatannya salah satunya nanti tanggal 10 Muharram ini akan ada santunan untuk yatim piatu lingkungan warga Masjid Al-Muhajirin. Tidak hanya sini saja ya, tidak hanya RW 11 tapi di lingkungan sekitarnya. Kan lingkungan kami ini kiri kanan di luar geraha ya, ada yang kampung istilahnya gitu, ada. Kita insya Allah akan kita santuni nanti ke depannya. Kemudian ke depannya karena kami punya lahan itu yang dikembangkan sana, insya Allah akan kami dirikan tahfiz Quran. Tahfiz Quran nanti pembangunannya akan kita mulai bulan Oktober, insya Allah. Nah, sebetulnya kalau kami yang DKM periode sekarang ini hanya meneruskan dari DKM yang lama, karena DKM lama sudah bersusah payah membangun ini. Nah, kita tinggal mengisi yang. Nah, oh ya lupa, kemarin program setelah ini kita ngadakan itu nanti kanopi. Tadinya ini kan panas gitu ya Pak ya, kita adakan program kanopi itu memakan biaya 150-an ya, 150. Alhamdulillah sekarang kalau Jumatan sampai keluar tidak panas dan tidak bocor gitu, tidak kehujanan gitu ya, siap. Mungkin sementara itu Pak yang bisa kami sampaikan. Monggo, mungkin yang ada yang lain silakan. Baik, pemerhati, dari pemaparan yang disampaikan Bapak Ketua, awal pendirian masjid ini tahun 1997 ya Pak, dengan dana minimal 50 juta. Kemudian dikembangkanlah, direnovasi di tahun 2017. Berarti berapa tahun tuh Pak? 10 tahun ya. 10 tahun. Memang luar biasa pemerhati. Yang saya amati masjidnya tadinya kecil ya Pak. Sekarang berapa meter ini Pak? Kira-kira luasnya Pak? Sekarang sudah 1000 lebih. 1000 meter persegi ya Pak ya. Jadi menelan biaya itu 3 miliar, renovasi dari 2017 selesai 2020 ya Pak. 19 ya, 2019 dengan biaya total 3 miliar. Tadi penggalangan dananya dari swadaya masyarakat dan sekitarnya ya. Kalau yang saya lihat di lalu lintas di jalan-jalan itu ada ya Pak ya. Ada, alhamdulillah. Jadi pemerhati bisa diambil hikmah dan pelajarannya bahwa masjid yang kecil sekarang sudah menjadi masjid yang besar. Rencana untuk membangun lokasi tahfiz Quran kapan itu Pak? Bulan Oktober kita mulai peletakan batu pertama. Menelan berapa dananya itu Pak? Dananya kemarin sudah dihitung-hitung sekitar 2,5 M. Berkembang lagi nih. Baik pemerhati, mudah-mudahan dengan yang tadi disampaikan Pak Ketua, silakan barangkali ada yang berminat membantu ya Pak. Insya Allah nanti pemerhati bisa memberikan bantuan, saya akan serahkan ke Pak Ketua. Dan itu Pak, nanti rencana itu tahfiz Quran itu akan kita gratiskan untuk anak-anak santrinya. Jadi para santrinya gratis. Itu berapa lama Pak? Apa selamanya? Selamanya menjadi santri di sini. Oh seperti itu, alhamdulillah. Lupa Pak tadi satu lagi, bahwa kita itu ada program selama saya menjadi ketua ini, ada program baru namanya infak subuh.
lupa tadi ya, infak subuh. Infak subuh, setiap subuh Setiap subuh kita itu ngasih kaleng ke warga. Jadi awalnya itu hanya takmir yang kita adakan, lama-lama masyarakat pengen ikut, jadi ikut. Nah, kita ambil tiap 2 minggu sekali ke rumah-rumah. baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi setiap pagi ada infak subuh dengan menggunakan kencelengan itu ya Pak ya, kencelengan lah. Itu sudah familiar tuh Pak, kencelengan Pak. Dimanapun di perumahan pasti ada kencelengan tuh Pak. Diambil setiap 2 minggu sekali. Yang untuk kegiatan-kegiatan ini termasuk nanti rencana pendirian tahfiz Quran itu dari situ. Alhamdulillah ya. Ya kurang lebih 3M juga ya Pak dana untuk. Jadi pemerhati, apapun ketika kita berbuat baik, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, pasti akan ada jalan ya Pak ya. Sedikit kita berbuat baik pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Tadi ngomong-ngomong Pak, tiap Jumat berkah itu dari DKM murni atau dari warga juga menyerahkan bantuan? Saya yang menjawab nih, Pak Wakil. Ya, kalau Jumat berkah itu adalah kerjasama antara kaum muslimin muslimat dengan DKM. Kita cuman kebetulan masyarakat kaum muslimin muslimat di sini, asal kita berbicara tentang kegiatan keagamaan yang bersifat religius itu antusiasnya luar biasa. Karena ya, kita bisa membuktikanlah dengan adanya masjid ini bahwa di RW 011 ini semua meyakini. Kenapa? Intan surullah yang surkum wa sabit akdamakum. Barang siapa membela agama Allah, niscaya Allah juga tidak akan tinggal diam. Allah juga akan membelanya. Kita diberi kemudahan dengan DKM yang lama, Mas Pasinto dan teman-teman, diberi kemudahan 2017 di luar dugaan dengan modal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan modal nekat ini. Ini karena kalau nggak ada keimanan yang luar biasa yang melekat di dalam dada dan punya motivasi yang kuat bahwa Allah akan menolong kita, tidak akan mungkin 17 selama 2 tahun akan terjawab karena dananya pure murni dari masyarakat kaum muslimin muslimat. Dan perlu juga diketahui, kami dari pengurus DKM juga telah sepakat bahwa masjid ini non partisan, tidak tergantung pada salah satu ormas. Selagi itu berazaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, monggo diisi Masjid Jami Al-Muhajirin. Tapi kalau ajaran sesat, kitab yang nggak jelas, kami tentang di sini. Tapi selagi itu kitabnya jelas Al-Quran dan Sunnah Rasul, monggo. Kita tidak terlibat oleh satu ormas, tidak terlibat oleh Muhammadiyah, tidak NU dan tidak apa. Makanya kalau sholat subuh di sini, kalau imamnya dari NU, jadi pakai kunut, kami nunut, kami ngikut. Kalau dari Muhammadiyah, ya sudah tidak pakai kunut, cuma ngikut. Dan di sini betul-betul wa'tasimu bihablillah jami'aunya, tafarakunya itu betul-betul nampak. Rasa persatuan kesatuannya nampak. Karena yang dijunjung tinggi ini adalah ajas kebersamaan persatuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita semua. Jadi semua programnya ya kebersamaan, rasa persatuan sesama kaum muslimin muslimat. Yang punya tanggung jawab yang sama-sama lah kita satu visi, kita ingin memajukan siapa lagi. Karena inilah bekal kita ketika kita menghadapi nanti, ketika kita kembali kepada Sang Holik. Inilah insya Allah mudah-mudahan menjadi amal dan amaliyah kita di hadapan Allah, ya, artinya meringankan beban kita. Ya kalau dipikirkan tidak seberapa ini, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi amal yang terbaik di hadapan Allah untuk kita. Amin, amin. Ya masalah itu juga tapis mungkin banyak lagi yang perlu diinin karena kami juga Bapak membuat program ke luar juga, artinya kami juga menggalang dana dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan lah artinya itu. Rasa cuma itu aja yang bisa saya berikan keterangan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan tentang pertanyaan Bapak tentang Jumat Berkah. Alhamdulillah dari kita sebagai dari Dewan Kemakmuran DKM ada sosialisasi juga, dan alhamdulillah dari keluarga atau
para jemaah-jemaah yang dari luar, alhamdulillah ada juga yang memberikan, alhamdulillah dengan tulus dan keikhlasannya. Mudah-mudahan masjid kita ini selalu makmur untuk yang kedepannya. Mungkin sekedar itu Pak ya, itu lebih jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keuangan Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah setiap Jumat kota Jumat mendapat 800.000. Terus infak amal depan masjid dari jamaah terkadang mendapat 1 juta rupiah. Alhamdulillah kalau setiap minggunya masuk itu 1.800.000 setiap minggu lah Pak. Nah, setiap hari Sabtu Pak. Ya. Kalau infak subuh itu kan 2 minggu sekali. Kalau yang untuk operasional di setiap minggunya lah, hari Sabtu apa hari Minggu untuk infak subuh. Kalau 2 minggu sekali dapat kisaran 7 juta ya, sampai 9 juta. Kalau 3 minggu sekali diambil mencapai 9 juta rupiah. Alhamdulillah memang warga RW 11 ini antisipasi untuk masjid cukup bagus, responnya kompak. Alhamdulillah untuk kedepannya mudah-mudahan RW 11 ini untuk mendukung Masjid Al-Muhajirin lebih kompak dan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Tambah mungkin satu lagi Pak, tadi lupa, memang programnya rencana ke depan banyak. Selain tahfiz Quran, kita akan membuat BMT, Baitul Mal wat Tampil. Nah itu wat tampil itu semacam apa ya, kita cari hidup dari masjid, bukan cari hidup untuk pribadi, tapi untuk menghidupi masjid ini gimana caranya gitu ya, kemandirian masjid. Nah, nanti kita tidak istilahnya orang jangan kira masjid itu hanya minta-minta gitu deh. Artinya kita punya usaha, karena kita punya lahan, punya lahannya ini bisa kita mulai, bisa kita pelaksanakan untuk BMT. Ya, yang sudah berjalan adalah minimarket kecil-kecilan ya, itu mini. Sementara di sini di tempat samping itu kita bikin minimarket, ada beras, gula, sembako lah pokoknya ya. Kita memenuhi kebutuhan dari takmir, khususnya takmir dan masyarakat sini sekitar. Yang ke depan mungkin akan ada semacam koperasi atau semacam nanti kita kembangkan ke depan begitu. Jadi akan ada PMT nanti ke depan. Mungkin itu aja tambahannya dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih para pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin di RW 11 Kelurahan Satria Jaya, Tambun Utara ya. Pemerhati, sekilas pemaparan yang disampaikan para pengurus, ada satu PR yang berat ya Pak, mendirikan bangunan tahfiz Quran dengan menelan biaya kurang lebih 3 miliar ya Pak. Silakan pemerhati, barangkali ada yang mau berminat membantu meringankan kepengurusan, insya Allah Allah akan balas dengan berlipat ganda. Dan bapak-bapak jangan pantang menyerah Pak untuk kepengurusan DKM, pasti ada kemudahan Pak. Ini tabungan buat kita di akhirat Pak. Allah akan catat segala kegiatan, segala perbuatan yang kita lakukan di Masjid Al-Muhajirin ini Pak. Saya pribadi dari AA Billy Channel mohon maaf dan terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita bisa bersilaturahmi lagi untuk syiar Islam Pak. Nanti saya akan konseling ya Pak ya dengan para ustadz yang di sini sehingga bisa lebih mengena. Ini saya diawali dari kepengurusan DKM nih Pak. Pak Parni, terima kasih atas izinnya.
pemerhati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para pengurus DKM Al Muhajirin bisa bermanfaat. Atas nama pribadi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.